Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai saudaraku semua. Salam damai seluruh alam semesta. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Paktris channel YouTube. Semoga keadaan kalian selalu baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya siapa yang dimaksud para leluhur Nusantara. Karena pada channel-channel YouTube yang lain banyak sekali membahas tentang moksanya raja-raja Nusantara dan para leluhur Nusantara semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, perlu saya ingatkan kembali bahwa ini merupakan pendapat saya pribadi. Sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat dengan panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikanlah penjelasan ini sebagai tambahan bahan referensi, bahan perenungan berpikir kita semua. Menurut saya ada dua versi pemahaman tentang leluhur. Yang pertama, pemahaman dari saudara-saudara kita, para spiritualis dari Jawa ataupun dari saudara kita yang beragama Hindu. Mereka beranggapan bahwa leluhur adalah ruh-ruh orang terdahulu dari kita, ruh dari para raja, pemimpin-pemimpin Nusantara di masa lampau yang bisa berpindah dimensi atau yang disebut dengan moksa. Dan dalam pemahaman mereka, moksanya raja-raja Jawa ataupun raja-raja Nusantara serta para leluhur yang mempunyai kelebihan dan dikaruniai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keyakinan mereka tidak pernah mati, akan tetapi bisa hidup kekal di sebuah alam kayangan. Inilah yang menjadi pemahaman dan keyakinan mereka bahwa ruh-ruh para leluhur, ruh-ruh para raja Nusantara bisa bereinkarnasi kepada generasi berikutnya. Dalam keyakinan mereka, ruh-ruh para leluhur terdahulu akan terus mencari dari anak cucunya ataupun keturunannya yang mempunyai sifat, karakter, dan perilaku yang sesuai atau mirip dengan beliau-beliau. Sehingga jika sudah menemukan keturunan yang sesuai, maka mereka akan bereinkarnasi ataupun akan menitis. Dan biasanya ciri-ciri mereka yang telah dititisi oleh leluhurnya adalah mempunyai kemampuan tentang spiritual, dapat melihat alam gaib, dapat berinteraksi dengan alam gaib. Itulah salah satu ciri yang paling menonjol yang bisa kita lihat, bisa kita pahami sebagai orang awam. Karena memang dari sisi gaib ataupun kegaibannya mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai semacam warisan ataupun kelebihan yang diberikan oleh leluhurnya. Lalu bagaimana pemahaman para leluhur yang masih hidup hingga saat ini
menurut pandangan agama Islam sendiri. Karena dalam pemahaman agama Islam, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka dia akan terpisah antara ruh dan jasadnya. Ruh akan kembali ke alam ruh dan jasad akan dikuburkan di dalam tanah. Kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana jika ada yang menyatakan bahwa para leluhur Nusantara masih hidup hingga saat ini? Tentu akan terjadi suatu kontra antara hati dan pikiran kita sebagai seorang muslim. Dan menurut saya sendiri, terkait dengan ruh-ruh para leluhur yang masih hidup hingga saat ini, secara pandangan Islam itu merupakan jin korin dari para leluhur Nusantara itu sendiri. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini akan didampingi oleh jin korin. Nah, itulah jin-jin korin para leluhur Nusantara, jin-jin korin orang-orang yang terpilih yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hidup abadi hingga di akhir zaman nanti. Dan perlu diketahui bahwa mereka-mereka manusia-manusia yang pilihan yang sudah mencapai tingkat hakikat, maka mereka telah mampu menundukkan jin korin mereka sendiri, karena mereka sudah mampu menundukkan dan mengendalikan hawa nafsunya. Karena antara jin korin dan hawa nafsu kita selalu balance atau selalu berkaitan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dengan izin dan pertolongan Allah, mereka mampu mengislamkan jin korin mereka sendiri melalui perantara seorang mursyid. Dan itulah yang menyebabkan antara jin korin para leluhur yang mempunyai kelebihan-kelebihan dan antara sukma-sukma manusia yang masih hidup akan sangat sulit untuk dibedakan. Jadi itulah dua versi pemahaman tentang siapa sebenarnya para leluhur Nusantara semua. Lalu bagaimana menurut pendapat panjenengan semua? Silakan tuliskan dalam komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.